Silakan Ko Erik. Waktu dan tempatnya. Selamat pagi teman-teman Vision semuanya. Selamat pagi. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Cidewi, ya buat PIC Vision, Cevani, Ko Jackson yang sudah memberikan kesempatan Erik untuk testimoni di siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Ko Denny dan Ci Inge juga sebagai founder Vision dan sumber inspirasi kami semua. Dan juga untuk Ko Richard sama Ci Susan sebagai leader direct kami dan orang tua kami di bisnis ini. Ya, untuk testimoni ini saya akan perjalanan bisnis kami di bisnis asuransi ini. Nah, background saya adalah anak tunggal dan papa saya adalah seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan otomotif dan mempunyai bisnis pribadi juga di sepeda motor. Lalu ibu saya adalah ibu rumah tangga dan saya bersyukur banget ya, bersyukur sekali sempat disekolahkan juga di RMIT sama di ngambil master di Monash Melbourne, ngambil MBA. Dan saya setelah itu bekerja sebagai fresh graduate di Shell Oil waktu di Melbourne. Jadi total kira-kira saya 8 tahun ada di Melbourne. Nah, planningnya saya adalah saya akan stay di sana tadinya bersama dengan Astrid. Tapi rencana Tuhan itu berbeda sama rencana saya. Ternyata Papa setelah pensiun itu kena sakit stroke karena kena post-power syndrome. Yang tadinya punya jabatan yang cukup baik, yang tadi income juga cukup baik, tapi setelah post-power syndrome income stop, power pun stop. Nggak ada yang bisa diperintah-perintah seperti itu. Ya, lalu setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena saya anak tunggal. Saya memikir bahwa saya takut mama saya juga bisa yang ngurusin papa saya bisa kena juga stroke. Jadi saya melepaskan semua idealisme saya, keinginan saya, impian saya kubur untuk tinggal di Australia, teman-teman. Ya, lalu saya memulai start dari nol lagi. Saya harus bekerja kembali sebagai supervisor di sebuah perusahaan batubara di Indonesia. Dan teman-teman, yang menyedihkan adalah saya digaji cuma 7 juta setiap bulan. Bayangkan teman-teman, dari seorang fresh graduate di Shell Oil yang income-nya di atas 30 juta sebagai fresh graduate, pulang ke Indonesia itu dihargai 7 juta. Wah, itu lumayan berat banget lah buat saya. Tapi saya harus menerima keadaan, saya harus keep moving on, dan saya berdoa sama Tuhan, dibukakan jalan ya untuk sebuah bisnis. Karena saya dengan income 7 juta ya 30 juta aja tuh sebagai single oke. Ini dengan 7 juta dengan anak satu ya. Dan juga ada istri saya juga bekerja di sebuah perusahaan karena dia background-nya seorang arsitek, Astrid. Jadi kalau total income itu sekitar 14 sampai 15 juta. Ya, masih di bawah 30 juta teman-teman, tapi dengan anak satu. Dulu single 30 juta sendiri ya teman-teman ya. Nah, bagaimana saya berpikir, bagaimana bisa survive di Jakarta ini? Bagaimana saya bisa balas budi buat orang tua saya? Nah, itu menjadi titik balik buat saya. Ya, jadi setelah saya 2 tahun bekerja di perusahaan tersebut, ya di perusahaan batubara, dan yang saya alami adalah saya tidak punya waktu yang banyak untuk keluarga saya karena setiap hari saya diminta lembur dan juga Sabtu Minggu saya harus ke site di Kalimantan dan saya benar-benar di tengah pedalaman, benar-benar ya boleh dibilang nyawa nggak ada artinya teman-teman ya. Oke, bersyukur banget saya berdoa sama Tuhan setelah setahun doa tersebut baru dijawab. Saya bertemu dengan sepasang ya suami istri Ko Richard sama Ci Susan melalui diperkenalkan oleh Papa, dan juga bertemu dengan Ko Denny dan Vision yang sangat mengubah persepsi kami mengenai dunia asuransi. Tadi saya nggak tahu, saya pikir asuransi itu sebagai agent. Nah, kalau sebagai agent saya sudah tolak mentah-mentah. Tapi saya melihat background dari leader saya, dari Ko Richard, sebagai GM di Astra, dan juga sebagai investor relation terbaik se-Asia. Nah, itu adalah big question buat saya. Ada apa di sini? Apa iya seorang Ko Richard Santosa ya yang sudah GM di Astra, muda dan juga sangat pintar sekali. Nah, menjalankan bisnis asuransi. Nah, saya membuka hati ya, bersyukur banget saya sekali lagi saya ucapkan thank you buat leader saya ya, Ko Richard sama Ci Susan yang sudah membukakan pintu berkat buat Erik dan Astrid. Setelah saya mengerjakan ya,
awal-awalnya ya, itu namanya awal-awal adalah membentuk pondasi dimanapun ya, nggak harus di bisnis ini, nggak cuma di bisnis ini, tapi di luaran sana itu nggak gampang teman-teman ya. Kita harus kuat dalam 5 tahun, kita harus benar-benar keep moving ya, di luaran sana juga bangun bisnis juga nggak gampang ya. Jadi kalau di sini simple ya, dibilang nggak gampang, sama nggak gampang, tapi simpelnya itu loh teman-teman. Karena yang saya lihat ya, setelah saya menjalankan di bisnis ini, ada lagi challenge ya teman-teman. Saya diminta papa untuk meneruskan usaha bisnis sepeda motor papa. Nah, saya membandingkan, kalau untuk mencapai 1 M di sini, itu bagaimana caranya di Vision. Kalau untuk mencapai 1 miliar di bisnis sepeda motor, bagaimana caranya. Nah, saya compare tuh teman-teman. Jadi, nggak apple to apple, ya benar-benar bisnis konvensional sama bisnis Vision, jauh banget bedanya. Yang pertama ya, itu kalau di bisnis konvensional, mikirin namanya modal. Untuk mencapai 1 M, saya harus keluarin modal 75 M. Itu tidak mungkin, teman-teman. Ya, karena saya harus pinjam bank, dan itu pasti sangat stres banget. Yang kata Pak Denny sering bilang, ya tidur aja tuh bisa melek, teman-teman ya, karena berpikir harus bayar bunga bank itu berapa. Belum lagi mikirin karyawan yang begitu banyak. Ya, karena dengan modal 75 M itu saya harus buka cabang 5 lagi, teman-teman. Ya beli unit, ya beli rukonya, ya beli tanahnya dan sebagainya macam. Bayarin karyawan, apalagi kalau terjadi kenaikan UMR. Wah, kenaikan UMR tapi kita nggak bisa naikin juga profit kita ya. Nah, jadi cuan makin tipis teman-teman. Bayangin teman-teman, satu sepeda motor dijual kalau cash ya, kita cuma untung 10.000. Nah, Cidewi, kira-kira itu parah banget ya. Satu motor yang harga 15 juta, cuan cuma 10.000, itu tidak mungkin sekali. Nah, kita ngelihat ya, dan juga butuh gudang ya, dan juga stok barang, maling banyak, dan juga saya pernah kebakaran gudang papa saya tuh, dan itu waduh benar-benar pajak juga bikin pusing. Nah, kalau di sini di Vision ya, saya meng-compare, hanya buka cabang setiap tahun 3 minimal ya, nggak pakai modal. Coba teman-teman ya, di mana lagi saya berpikir nggak pakai modal, buka cabang 3 bisa sampai 1 M per bulan. Nah, sesimpel itu, nggak pakai karyawan, ya, nggak butuh stok gudang, nggak butuh stok barang. Kalau stok polis ya, atau misalkan polis mau dimalingin, nggak ada teman-teman yang mau dimalingin. Ya, itu yang benar-benar saya melihat di sini. Nah, jadi sekarang ini bersyukur banget ya sudah mencapai sampai segini. Di awal-awal ya teman-teman, namanya membangun fondasi, teman-teman harus kuat ya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Dan karena itu membentuk fondasi teman-teman. Kata Ko Denny bilang ya, bikin bisnis itu enggak yang bertahan di atas 5 tahun hanya 20%. Nah, coba dengan sekarang ya, dengan kondisi sekarang PSBB ini ya, COVID, berapa banyak bisnis yang benar-benar tumbang. Nah, bersyukur banget kita melihat semua di bisnis Vision ini itu bertumbuh sangat pesat ya, naik di atas 50% teman-teman dari tahun 2019. Saya juga bersyukur, kecipratan juga teman-teman. Ya saya benar-benar bersyukur dibanding teman-teman yang lain itu mereka banyak yang tumbang juga. Ya, apa saja sudah saya dapat ya di bisnis ini. Tapi sebelum itu teman-teman ya, satu hal ya di awal-awal, biarpun saya lulusan luar negeri seperti ini ya, saya benar-benar mengalami seperti teman-teman yang kebanyakan juga ditolak, dijauhi teman baik, dan pernah, lu nggak salah, udah lulusan luar negeri, lu pernah kerja di Shell Oil, lu ngejalanin asuransi. Nah, saya awal-awal sempat merasa down juga, pernah down. Tapi di satu sisi, teman-teman, ya yang saya pegang adalah orang bisa nyumbang suara, tapi orang nggak bisa nyumbang uang sekolah bulanan, uang susu, betul ya teman-teman ya? Ya, jadi uang berobat buat orang tua seperti itu nggak bisa teman-teman. Ya, jadi orang hanya bisa sumbang suara. Jadi tenang aja. Dan teman-teman keep sama why-nya teman-teman tuh harus kuat. Nah, teman-teman why-nya kuat itu bisa menjalankan dengan baik. Ya, apa saja yang sudah saya dapatkan di melalui bisnis ini selama di Vision ini ya teman-teman ya. Puji Tuhan banget ya, saya di rumah pertama saya di Kelapa Gading, ya bisa share screen ya Ci ya. Nah, nih. Ya, ini rumah pertama saya di Kelapa Gading. Lalu yang kedua adalah saya bersyukur banget, ini impian saya bisa beli mobil Mercy, mobil Eropa. Sebelumnya saya nggak pernah teman-teman ya.
karena saya senang sekali hobi mobil. Kapan ya waktu bisa kebeli mobil Eropa yang bagus gitu kan. Saya berpikir waktu kerja di sebagai supervisor itu ya, saya melihat bahwa di kiri kanan saya itu kalau misalnya pagi kerja, pulang kerja gitu, itu banyak mobil bagus. Setiap 1 menit pasti ada Mercy, ada BMW, ada Alphard. Tapi dengan income 7 juta, kapan nyampe beli mobil Mercy ini? Bersyukur banget dalam waktu 1,5 tahun ya di bisnis asuransi ini bisa kebeli teman-teman. Dan saya senang modif teman-teman. Dan itu bisa menyalurkan hobi saya. Ya dulu namanya modif aja ya, beli pelek, beli body kit itu mahal teman-teman. Ya, nggak kebayang, tapi dengan di sini ya, itu bisa teman-teman. Ya. Dan yang ketiga, beli barang-barang branded untuk upgrade etalase kita. Bersyukur banget ya, impian dari istri itu kan senang ya kalau dibeliin yang branded ya pastinya ya. Tapi satu hal, bukan buat kesombongan ya, buat istri happy pasti ya. Dan juga ya pokoknya istri happy, kita juga dapat visa buat teman-teman ya, dikasih beli barang yang lain-lain juga, beli pelek dikasih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi memberikan istri dulu, pokoknya memberi dulu teman-teman ya, baru kita dapat visanya ya. Saya seperti itu teman-teman ya, jadi bikin happy dulu, jadi beli pelek ya, beli body kit itu happy ya, bisa lancar approve ya. Lalu bersyukur banget, intinya teman-teman ya, beli barang branded ini adalah untuk upgrade etalase bisnis kita. Ya, bukan untuk kesombongan, itu yang paling penting. Ya, yang ketiga adalah, yang keempat, rumah kedua buat rumah investasi. Saya bersyukur banget bisa beli rumah buat investasi di Summarecon. Nah, lalu yang ketiga, yang kelima adalah mengajak orang tua jalan-jalan ke dalam negeri maupun ke luar negeri, yaitu ke Eropa melalui bisnis ini teman-teman. Ya, jadi udah dapetin aja Premier ya 2 tiket, atau Champion 2 tiket, sikat semua teman-teman ya. Jadi 4 tiket misalnya dapetin ya buat orang-orang yang terdekat yang kita cintai teman-teman ya. Kita buat happy mereka. Nah, saya nggak kebayang waktu itu ya sebagai supervisor gimana cara saya mengajak jalan-jalan orang tua ke luar negeri. Buat hidup aja tuh ngepas teman-teman. Tapi di bisnis ini kita achieve target aja udah. Ya kita buat happy orang-orang terdekat kita. Nah, terus lalu yang ke-6 ya, rumah impian, rumah ketiga teman-teman. Bersyukur banget ya kebeli, ini masih dalam desain teman-teman ya, lagi dalam proses pembangunan ya. Saya sempat bersyukur banget itu ada satu gang ya di Kelapa Gading juga yang saya impikan sama Astrid dari 5 tahun lalu. Rumah itu besar-besar dan kebeli yang 10x20. Kemarin itu bersyukur banget, saya nggak nyangka harga rumah tersebut hampir 5 miliar dan butuh pembangunan another 2 miliar. Dan ini lagi on progress. Semua berkat dari vision teman-teman. Benar-benar Tuhan sangat baik sekali. Lalu saya bisa juga membelikan mobil untuk orang tua dan juga quality time untuk orang kita sayang. Menemani orang tua berobat. Nah, ini foto ini tuh sangat berarti banget buat saya teman-teman. Jadi 2 minggu saya di Penang ya untuk menemani mama operasi bypass jantung. Coba teman-teman kalau sebagai waktu saya nggak kebayang waktu sebagai karyawan, bagaimana saya minta cuti, saya anak tunggal, bagaimana saya minta cuti 2 minggu ya untuk menemani orang tua berobat, itu nggak mungkin teman-teman. Yang ada begitu balik dari cuti ya, itu kursi saya udah diisi sama orang lain ya. Tapi bersyukurnya di sini di bisnis ini nggak perlu seperti itu ya. Waktu kita freedom ya teman-teman, dan juga finansial kita tetap masuk teman-teman ya, franchise itu jalan. Lalu yang ke-9 adalah award trophy koleksi USD dan LM ya dari Vision. Supportnya saya juga mengucapkan terima kasih, supportnya Ko Denny sama Cinge buat Astarik Team, dan kita happy banget ya untuk bisa ngajak orang-orang kita ajak di bisnis ini bisa rasain apa yang kami rasakan teman-teman. Nah, dan salah satunya adalah tim saya juga bisa menyekolahkan anaknya di Perancis teman-teman. Bersyukur sekali sesuai yang anaknya mau, dan juga tim saya juga udah ada beberapa yang menikah sesuai yang mereka mau ya. Mereka beli mobil impian, membeli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, dan bahagiain keluarga mereka ya. Saya percaya teman-teman semua ini terjadi bukan hebatnya kami, tapi atas seizin dari Tuhan
dan sistem bisnis di Alliance dan Vision ini sangat-sangat luar biasa. Buka cabang aja teman-teman setiap tahun 3. Udah sesimpel itu aja kok, minimal ya. Dan juga kita sudah nggak usah ragu, karena leader kita tuh yang selalu membimbing kita. Nggak pernah namanya leader itu menjerumuskan kita, nggak pernah teman-teman. Ya, dan yang teman-teman perlu ingat adalah nggak perlu lagi leader-leader Vision telah membuktikan bahwa bisnis ini memiliki misi mulia dan bisa membawa kita semua mencapai financial freedom dan time freedom. Ya, jadi pesan saya yang terakhir, kerja jangan sesuai passion, lebih baik sesuai vision. Oke teman-teman, itu aja ya testimoni saya dari Erik dan Astrid siang hari ini, kiranya bisa memberkati buat teman-teman semua. Sukses buat teman-teman semua, selamat pagi.